saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota, dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. 6 orang diduga simpatisan Habib Rizik tewas ditembak di tol Japek. Suarajakarta.id. 6 dari 10 orang diduga sebagai simpatisan Habib Rizik Syihab tewas setelah terlibat bahu tembak dengan tim kepolisian di jalan tol Jakarta Cikampek. Tepatnya di kilometer 30 pada Senin 7 Desember 2020 dini hari tadi. Kapolda Metro Jaya Irjen Padil Imran menceritakan detik-detik kejadiannya. Menurut Padil, para pelaku sempat memepet kendaraan tim penyidik yang sedang melakukan penyidikan terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizik Syihab. Diduga para pelaku yang menyerang penyidik Polda Metro Jaya itu adalah anggota simpatisan Habib Rizik. Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek, kilometer 30, penyerangan terhadap anggota polisi yang sedang melaksanakan tugas penyidikan terkait rencana pemeriksaan MRS atau Muhammad Rizik Syihab yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10 WIB, ujar Padil Imran di Polda Metro Jaya Senin siang. Padil menduga penyerangan ini berkaitan dengan rencana polisi memeriksa Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Polisi awalnya sedang menyelidiki soal kabar ada pengerahan massa saat Rizik menjalani pemeriksaan yang beredar di media sosial WhatsApp. Dia menyebut saat dilakukan penyidikan tim Polda diikuti kendaraan para pelaku. Keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas. Mendadak, kendaraan yang diduga ditumpangi simpatisan Habib Rizik lalu melakukan penyerangan terhadap polisi. Terkait hal tersebut, Polda Metro Jaya menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan tajam bagaimana yang rekan lihat di depan ini. Lanjut dia, lantaran merasa terancam, polisi kemudian melakukan perlawanan kepada para pelaku. Alhasil, 6 orang pelaku tewas ditembak. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang melakukan tindakan tegas terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS berjumlah 10 orang. Kelompok MRS yang melakukan penyerangan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Kapolda Metro Jaya Irjen Padil Imran menceritakan detik-detik kejadiannya. Menurut Padil, para pelaku sempat memepet kendaraan tim penyidik yang sedang melakukan penyidikan terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizik Syihab. Diduga para pelaku yang menyerang penyidik Polda Metro Jaya itu adalah anggota simpatisan Habib Rizik. Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek, kilometer 30, penyerangan terhadap anggota polisi yang sedang melaksanakan tugas penyidikan terkait rencana pemeriksaan MRS atau Muhammad Rizik Syihab yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10 WIB, ujar Padil Imran di Polda Metro Jaya Senin siang.
Fadil menduga penerangan ini berkaitan dengan rencana polisi memeriksa Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Polisi awalnya sedang menyelidiki soal kabar ada pengerahan massa saat Rizik menjalani pemeriksaan yang beredar di media sosial WhatsApp. Dia menyebut saat dilakukan penyidikan tim Polda diikuti kendaraan para pelaku. Ada dua pernyataan yang sangat kontradiksi. Semua berawal dari usainya acara maulid dan pernikahan Putri Rizik. Setelah itu, Rizik hampir tidak bersuara, tidak ada kabar, seolah lenyap begitu saja. Memang ada kejadian heboh seperti penurunan baliho Rizik oleh TNI dan juga kecaman dalam bentuk demo penolakan terhadap Rizik di beberapa kota. Wajar kalau publik berpikir Rizik gentar dan memilih mundur dan cool down untuk sementara waktu. Tapi di media sosial beredar kabar kalau Rizik tidak sehat dan dirawat di rumah sakit karena tahu sendiri aja deh. Kabar ini memang simpang siur dan seolah tepat karena Rizik seolah diam. Belum lagi kediaman Rizik yang dijaga dengan ketat. Otomatis orang-orang jadi berpikir ada apa ini. Kabar Rizik dirawat di rumah sakit juga beredar di pesan aplikasi WhatsApp. FPI merespon dengan kesal dan marah. Wakil Sekretaris Umum FPI Ajis Yanuar mengatakan, kabar tersebut merupakan hoaks yang sengaja dibuat oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Dia menyebut orang yang menyebarkan kabar Rizik tengah dirawat merupakan orang sakit jiwa. Itu kabar Rizik sedang dirawat dimunculkan dan disebarkan oleh orang yang mempunyai kebencian mendalam kepada Habib Rizik. Mereka sakit jiwa keterbelakangan mental, kata Ajis. Ajis menegaskan kondisi Rizik dalam keadaan sehat. Menurutnya Rizik masih beristirahat di kediamannya di Petamburan. Beliau sehat walafiat, bugar, dan semua informasi itu sebut Rizik sedang dirawat adalah informasi yang palsu, hoax dan tidak benar, katanya. Dalam pesan WhatsApp tersebut disebutkan kalau Rizik dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Tak ada detail dirawat karena apa. Tapi di media lain, kabar Rizik dirawat di rumah sakit diungkap oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Dia menyebut Habib Rizik masih diobservasi oleh tim dokter di rumah sakit tersebut. Betul, beliau sedang check up di sana. Sejauh ini masih diobservasi saja, kata Bima Arya saat dimintai konfirmasi Detik.com. Menurut Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Andi Tatat, Rizik lemas dan kelelahan. Rizik dirawat di rumah sakit tersebut sejak kemarin, berita tayang hari Kamis yang artinya dirawat hari Rabu. Habib Rizik kemarin ke rumah sakit ini masuk ke sini memang karena dia capek. Memang dengan aktivitas beliau yang begitu pulang langsung maraton ketemu dengan itu jadi beliau ke sini, katanya. Terakhir menurut Andi Tatat, kondisi Rizik tidak mengarah ke terjangkit virus corona. Aneh bukan? Dua berita pada hari yang sama tapi hasilnya bisa kontradiktif. Bukan salah media karena mereka bertanya pada pihak yang berbeda. Yang perlu dipertanyakan adalah kelompok sebelah ini kenapa suka berikan pernyataan yang berbeda hingga kelihatan bodoh. Saya sudah cek hari sama. Satu orang bernama Ajis bilang Rizik sehat dan istirahat di Petamburan.